Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Arniasari, NPM 1811100345. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian microteaching. Microteaching berarti suatu metode latihan yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki keterampilan mengajar calon guru dan atau mengembangkan pengalaman profesional guru, khususnya keterampilan mengajar dengan cara menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajaran seperti jumlah murid, waktu, fokus bahan ajar, dan membatasi penerapan keterampilan mengajar tertentu. Sesuai dengan sebutannya, mikro, maka situasi dan aspek yang disederhanakan adalah dari segi yang pertama jumlah murid yang terdiri dari 5-10 orang, yang kedua alokasi waktu mengajar terdiri dari 10-15 menit, yang ketiga bahan pelajaran yang hanya mencakup satu atau dua aspek yang sederhana, kemudian yang keempat keterampilan mengajar difokuskan pada satu atau dua keterampilan saja. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Miranda. Baik, di sini saya Miranda Gustiarani, NPM 1811100350. Sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang B. Organisasi microteaching. Nah, organisasi merupakan struktur organisasi yang terencana secara formal yang melibatkan dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Wickwey dan Yulk menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu pola kerjasama untuk antara orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut Cass dan James Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Imam Ismail Nawawi yang berjudul Perilaku Organisasi menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang secara formal dan dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Selanjutnya itu tentang microteaching. Nah, menurut Lochin dan Moulton dalam Hasibuan mendefinisikan bahwa microteaching adalah sebuah metode latihan penampilan atau yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dan proses mengajar sehingga guru-guru itu atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Nah, menurut Sukirman, microteaching itu adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau kecil atau lebih disederhanakan. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan dari uraian di atas, yaitu bahwa organisasi microteaching adalah sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan yang terdiri dari pembimbing dan peserta yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Nah, definisi tersebut juga memberikan informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting, yaitu sebagai wadah pembelajaran mikro dan sebagai proses interaksi antara orang yang terdapat di dalamnya. Nah, praktik microteaching ini dikelola oleh kepala laboratorium microteaching dan pelaksanaan microteaching dilaksanakan oleh dosen PEKIP atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, bimbingan praktik microteaching itu dilakukan secara bertahap dan terpadu. Bimbingan bertahap artinya bimbingan itu dimulai dari tahap persiapan dan lanjut ke tahap praktik. Sedangkan bimbingan terpadu itu artinya bimbingan dilakukan secara terpadu dari bimbingan persiapannya, terus pelaksanaannya, setelah evaluasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Tahap pertama membimbing penyusunan rencana pembelajaran. Tahap kedua itu membimbing pelaksanaan latihan keterampilan dasar mengajar, meliputi keterampilan membuka dan menutup, terus keterampilan menjelaskan, keterampilan mengadakan variasi, terus keterampilan bertanya, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan mengajar kelompok kecil, serta keterampilan memberikan penguatan, dan keterampilan mengelola kelas. Nah, dalam latihan keterampilan mengajar itu khususnya pada tahap latihan keterampilan terpadu,
kelompok mahasiswa itu dibimbing oleh satu tim terdiri atas dosen, pembimbing, dan petugas yang ditunjuk. Nah, tugas dari laboratorium micro teaching dan PPL itu diantaranya mendata dan mengatur mahasiswa. Yang kedua itu mengatur penempatan kelompok-kelompok. Ketiga itu menyediakan fasilitas micro teaching. Selanjutnya menyediakan petugas supervisor, baik dari dosen fakultas maupun petugas yang ditunjuk oleh ketua program studi. Terus memantau pelaksana micro teaching, menyediakan petugas operator laboratorium, serta mengadakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium. Nah, tugas dekan itu diantaranya memberikan surat tugas mengajar kepada dosen, selanjutnya memberikan arahan dan sasaran. Terus yang ketiga itu tugas dari ketua program studi diantaranya mengarahkan dosen tentang rencana dan sasaran micro teaching. Nah, selanjutnya itu memonitoring pelaksanaan micro teaching agar sesuai dengan target. Terus evaluasi pelaksanaan tugas dosen pembimbing. Nah, tugas dosen itu diantaranya membuat jadwal pembelajaran tugas penyusunan pembelajaran semester atau RPS, terus membimbing mahasiswa membuat RPP, terus membimbing mahasiswa membuat instrumen evaluasi pembelajaran dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, terus memberikan contoh sikap sebagai guru, lalu melaksanakan tatap muka dan online 16 minggu, terus mengatur tata laksana praktik mengajar, memberikan penjelasan tentang sistem penilaian praktik mengajar, terus menilai praktik micro teaching berdasarkan lembar observasi, terus mengevaluasi pelaksanaan secara keseluruhan, dan terakhir itu melaporkan portofolio micro teaching kepada ketua prodi. Nah, tugas mahasiswa itu diantaranya pertama itu mengikuti perkuliahan hadir dalam perkuliahan tatap muka atau online maksimal 75%, terus mempelajari buku pedoman micro teaching, ketiga membuat RPP, yang keempat menyiapkan media alat peraga yang dapat diaplikasikan saat micro teaching, yang terakhir itu melakukan latihan praktik micro teaching secara terbatas. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Afika Rahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Rahmah, NPM 18111000100. Di sini saya dari kelompok 7 sebagai pemateri yang ketiga akan membahas materi tentang implementasi micro teaching. Jadi dalam pengimplementasian micro teaching pada umumnya dilakukan dalam situasi kelas terbatas, yakni 3-10 orang, karena micro teaching merupakan sebuah praktek mengajar dengan jumlah murid yang sedikit, durasi waktu yang singkat, dan fokus pada keterampilan mengajar yang sempit dan spesifik. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengimplementasian micro teaching. Untuk tahapan yang pertama yaitu peragaan keterampilan. Skill adalah tahap yang sangat penting untuk mengarahkan peserta didik pelatihan keterampilan mengajar yang akan dipraktekkan. Untuk tahap yang kedua, perencanaan micro teaching. Dalam tahapan ini, materi pembelajaran yang tepat dapat memaksimalkan latihan keterampilan mengajar. Tahap ini berfungsi untuk mengatur jalannya praktek mengajar. Jadi pada tahap ini calon guru atau guru yang akan melaksanakan micro teaching harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang disebut dengan RPP. Untuk tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan micro teaching. Pada tahap ini merupakan tahap untuk menampilkan kemampuan seorang guru dalam membawakan keterampilan khusus atau keterampilan yang sudah difokuskan. Untuk tahap yang keempat yaitu umpan balik. Supervisor dan teman sebaya akan membahas kinerja guru atau calon guru dalam pembelajaran mikro. Umpan balik dan poin-poin penting disampaikan kepada guru atau calon guru mikro untuk diperbaiki. Jadi pada tahap umpan balik ini, seorang supervisor atau teman sebaya memberikan saran, komentar, serta menyampaikan kekurangan-kekurangan pada penampilan seorang calon guru atau guru untuk diperbaiki dalam proses pelaksanaan micro teaching ulang. Untuk tahap yang kelima yaitu perencanaan micro teaching ulang, merupakan tahap pembuatan kembali rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran ini dibuat berdasarkan hasil tahap feedback sebelumnya atau hasil dari umpan balik sebelumnya yang sudah diberikan.
Untuk tahap yang keenam yaitu reteaching atau pelaksanaan microteaching ulang. Merupakan tahap untuk mengulang microteaching. Pembelajaran ulang ini merupakan implementasi atas perencanaan ulang yang telah dibuat. Untuk tahap yang ketujuh yaitu umpan balik ulang, di mana pada tahap ini pemberian masukan atau informasi pembelajaran yang baru saja dilakukan yang dilihat dari pelaksanaan microteaching yang sudah dibuat cara ulang atau yang sudah diperbaiki. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.